Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai peluang dan distribusi perubahan acak. Mengapa kita perlu belajar probabilitas? Probabilitas atau peluang ya, sama saja ya. Karena padahal kita kan belajarnya metode statistik ya, tapi kita penting juga untuk belajar mengenai peluang ya, karena statistika itu mengenai pembuatan keputusan. Nah, semua keputusan itu ya berasal dari ketidakpastian. Jadi penting untuk mempelajari peluang supaya kita bisa mengukur ketidakpastian tersebut. Ya, karena kalau kata kunci dari statistika apa? Data ya, kata kunci data. Tapi kalau kata kunci dari probabilitas adalah ketidakpastian. Untuk capaian pembelajaran ya mengenai probabilitas, materi probabilitas ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar peluang yang diukur dari ketepatan konsep dan perhitungan ketika menjawab permasalahan. Konten materi ya yang akan kita bahas pada materi probabilitas ini, yang pertama adalah konsep permutasi dan kombinasi, kemudian yang kedua adalah ruang sampel, yang ketiga adalah kejadian, yang keempat adalah peluang kejadian, yang kelima adalah kejadian saling lepas, yang keenam adalah kejadian saling bebas, kemudian yang ketujuh adalah kejadian bersyarat. Kita masuk ke permutasi. Jadi permutasi itu apa? Jadi permutasi itu adalah susunan yang dibentuk dari anggota suatu himpunan dengan mengambil seluruh atau sebagian anggota himpunan dan memberi arti pada urutan anggota. Jadi ini yang ditebal ini memberi arti pada urutan anggota. Jadi urutan itu dipentingkan ketika kita melihat permutasi gitu. Nah, bila himpunan terdiri dari N anggota dan diambil sebanyak R, maka banyaknya susunan yang dapat dibuat adalah banyaknya susunan permutasi NPR ya, sama dengan N faktorial per N minus R faktorial. Contoh, N sama dengan 4, R sama dengan 2. Maka NPR 4 permutasi 2 ya sama dengan 4 faktorial dibagi 4 minus 2 faktorial. Sama dengan berapa? 4 faktorial dibagi 2 faktorial. Nah, untuk faktorial ini maksudnya apa? Faktorial ini maksudnya adalah misalnya nih 4 faktorial. Itu berarti 4 kalikan 2 kali 4 kalikan 3 kalikan 2 faktorial. Sebenarnya ya kalikan 1 faktorial. Namun kan 1 faktorial sama dengan 1. Dibagi 2 faktorial sama dengan 12. Kemudian selain permutasi ada yang namanya kombinasi. Bila himpunan terdiri dari N anggota dan diambil sebanyak R, maka banyaknya susunan yang dapat dibuat adalah NCR, NR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial kalikan N minus R faktorial. Jadi kombinasi itu apa? Jadi kombinasi itu adalah susunan yang dibentuk, ya, yang dibentuk dari suatu himpunan
dengan mengambil seluruh atau sebagian dari anggota himpunan itu tanpa memberi arti pada urutan anggota dari masing-masing susunan tersebut. Jadi tanpa memberi arti pada urutan, urutannya ini tidak dipentingkan. Tapi kalau permutasi, urutannya itu yang ditentukan. Contoh, ya, bila n-nya ini banyaknya ini ya, n ya anggota itu 4. Ya. Susunan yang mungkin dibuat dari 4 itu dari 2 susunan ya, R sama dengan 2. Maka ada berapa? Maka ada 6. Ya, 4 C, 4 kombinasi 2, 4, 2. Jadi disimpulnya dalam kurung kayak gini bisa, gitu kan. Sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial kali 4 minus 2 faktorial sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial kalikan 2 faktorial. Sama dengan 4 faktorial bagi 2 faktorial kali 2 faktorial. Kalau tadi banyaknya susunan 4P2 12 ya, lebih banyak karena ini mementingkan urutan. Kalau ini tidak mementingkan urutan. Jadi cuma 6. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya atau mungkin ada tanggapan? Gimana? Jelas? Pak Haidar 1341 dari saya belum ada, Pak. Oke. Mungkin kalau yang mengulang paham ya. Bagaimana yang baru? Nah, sebenarnya walaupun kalian baru mengambil mata kuliah PMS ini, tapi kan ini materi waktu SMA ya. Dari saya paham, Pak. Paham semua ya. Jadi saya tidak perlu mengilustrasikan ya. Oke. Kita lanjut ya. Ke terminologi dasar yang harus dipahami, ya kan? Yang namanya probabilitas itu nanti kita harus mengenal yang namanya istilah titik sampel, percobaan, ya, kejadian, long sampel. Nah ini kita harus paham 4 hal ini, ya, 4 istilah ini. Ya. Ini percobaan dulu ya, percobaan. Suatu prosedur yang memiliki beberapa kemungkinan hasil itu namanya percobaan. Nah, semua hasil yang mungkin dalam percobaan itu disebut dengan outcome, outcome atau hasil gitu kan. Contoh, percobaannya apa? Melempar dadu. Hasilnya bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mengacak kartu bridge. Kartu bridge itu ada berapa ya? 58 kartu ya, benar ya? Kartu bridge. Atau 54.
52 ya, bukan 58 ya. 52 kartu. Kalau jenis kartunya ada skop ya. Ada jenis hitam, ada jenis merah gitu kan, ada yang jenis skop, ada jenis keriting gitu kan, ada jenis hati, itu jenis-jenis kartu bridge ya. Kemudian melempar koin, koin itu ada dua kemungkinan, hasilnya bisa angka, bisa gambar. Kan. Kemudian kita lanjut ke ruang sampel. Nah, himpunan dari semua hasil outcome dari suatu eksperimen disebut ruang sampel dan dinotasikan dengan S. Kalau tadi percobaannya berupa apa? Pelemparan mata uang gitu. Kalau ini 3 mata uang. Nah, kalau 3 mata uang ini bisa angka kan bisa gambar gitu kan. Angka ini disimbolkan ada H misalnya. Gambar ini disimbolkan dengan T. Nah, kenapa kok angka ini disimbolkan dengan H? Tahukah H itu kepanjangannya apa? H, kemudian T itu kepanjangannya apa? Ayo, dijawab aja. Salah nggak apa-apa. Biar kita ada eh, apa namanya, ada interaksi gitu ya. Nggak tahu ya. H itu kepanjangannya adalah head ya. Kemudian T itu kepanjangannya adalah tail. Ya. Di suatu percobaan dilakukan untuk menghitung banyaknya sambungan listrik yang masuk pada suatu rumah dalam satuan periode. Maka ruang sampelnya adalah yang namanya sambungan rumah itu kan, nggak ada sambungan pada satu periode. Periodenya bisa aja bulanan, bisa aja tahunan, bisa aja mingguan, bisa juga harian, ya kan? Dalam satu periode, nggak ada sambungan berarti 0. Ada sambungan 1. Ya, dalam satu periode berarti 1. Ada 5, ada 6. Nggak mungkin kan dalam satu periode ada berapa banyak sambungan listrik yang baru gitu, sambungan listrik yang baru. Ada negatif 3 nggak mungkin, negatif 2 nggak mungkin, ada 1,5 nggak mungkin. Ya, seharusnya ini bilangannya itu 0, 1, 2, 3. Disebut bilangan apa itu? A bilangan asli, B bilangan cacah, C bilangan ganjil. Bilangan apa? D bilangan positif. E bilangan tak negatif. Yang benar apa? Bilangan apa ini? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Bilangan
Bilangan cacah, ya, bilangan cacah. Kalau bilangan asli itu yang kayak apa? 1, 2, 3, 4. Tuh, ya. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel, ya kan? Ruang nol atau ruang hampa adalah himpunan bagian ruang sampel yang tidak mempunyai anggota. Dilambangkan dengan kosong. Ya, kalau nggak ada anggotanya, kosong, gitu, ruang nol. Contohnya, ruang sampel pada pelemparan 3 mata uang. H 3 kali, H 2 kali T, HTH, HTT, TTT, TTH, THH, THT. Kenapa susunannya S-nya itu, S itu kenapa seperti ini? Ada yang bisa menjelaskan kenapa seperti ini? Tapi paham ya, kenapa bisa HH, HT, HT, HTH, TT, TTT, TTH, THH, THT. Paham ya, kenapa kok bisa ada 8, kenapa enggak 9, kenapa enggak 10 gitu. Kenapa enggak 5? Kenapa kok susunannya kayak gini, HT, HTH, HTT, TTT, TTH. Kenapa HH semua, kenapa enggak HTT semua gitu. Kenapa? Ada yang tahu? Silakan coba menjawab. Ya, kenapa HT, HTH? Ya karena kan ada 2 kemungkinan gitu kan, 3 mata uangnya. Head tail ya, head tail. Nah, kemudian yang kedua ada juga 2 kemungkinan head tail. Pelemparan ketiga juga head tail. Jadi dalam 3 kali pelemparan bisa saja semuanya munculnya head. Bisa saja 2 kali head, 1 kali tail. Ini sesuai dengan urutan ya. Yang pertama head, yang kedua head, yang ketiga tail. Kemudian bisa juga head, tail, head. Head, tail, 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 head, tail, head, tail, head, tail. Itu, ya kan. Nah, kalau permutasi urutan itu penting ini ya dipertimbangkan. Tapi kalau kombinasi HTT sama TTH itu sama aja, sama-sama tail keluar 2 kali gitu. HTH sama HHT sama TH sama saja, sama-sama 1 kali keluar tailnya. Nah sekarang ini kan S itu ruang sampel, semua kemungkinan ya anggotanya itu semua kemungkinan eh, yang bisa muncul gitu. Tapi kalau A itu sebagian dari S. Yang mana sebagian dari S katakanlah kejadian A yaitu munculnya angka H lebih dari 1 kali. Lebih dari 1 kali. Mana yang enggak termasuk A? Yang masuk anggota A? Semuanya kecuali TTTT. Sorry. Sem, eh, yang lebih dari 1 kali. HH masuk ya? Masuk. HT masuk. HTH masuk. HTT tidak masuk karena hanya 1 kali. TTTT apalagi? TTTH nggak masuk karena baru 1 kali, harus lebih dari 1 kali. TH lebih dari 1 kali. THT lebih dari 1 kali. Belum 1 kali. Jadi yang masuk silakan disebutkan. Yuk.
Nah, semuanya off kamera ya. Inilah off kamera. Kalau off kamera ya seperti ini. Misalnya on kamera pun ya bisa aja cuek, apalagi off kamera ya. Nah, ini nanti Pak, kalau ya silakan. mohon maaf. Edar 1341 bisa diulangi Kak Pak tadi? Yang terakhir tadi. Oke, jadi sebutkan ini kejadian A itu yang masuk dalam kejadian itu yang mana? Haidar. Ada 4 kali Pak. Ya, kejadian A yang munculnya angka H lebih dari 1 kali. Iya ada HHH, HHT, HTH, dan TH, oke, benar sekali, tepat sekali ya yang dikatakan, yang disampaikan oleh Haidar. Oke. Kita lanjut tadi mana ya? Ini ya, lebih dari 1 kali berarti A. Nah, kemudian kejadian ada jalannya majemuk. Nah, di sini juga disebutkan kejadian A juga, ya kan? Cuman A di sini beda dengan yang A tadi, ya kan? Kalau A yang tadi itu, kalau yang A tadi itu kejadian apa? Kejadian munculnya angka H lebih dari 1 kali, ya kan? Nah, kalau ini adalah I-nya itu maksudnya adalah eh, munculnya angka H lebih dari 2 kali. Yang lebih dari 2 kali, ya ini saja, H saja gitu, ya kan. Kemudian itu disebut dengan kejadian sederhana. Nah, kejadian sederhana itu jika anggotanya ya atau titik sampelnya itu hanya ada 1. Nah, sedangkan kalau majemuk titik sampelnya lebih dari 1. Kejadian B yaitu munculnya angka H lebih dari 1 kali. Nah, lebih dari 1 kali. Di sini disebut B, kalau di sini disebut A. Contoh soal ya. Sepasang pengantin baru merencanakan untuk memiliki 3 anak. Tentukan uang sampel S1 dengan menggunakan huruf L untuk laki-laki dan P untuk perempuan. Selain itu, buat pula ruang sampel S2 yang anggotanya menyatakan banyaknya anak perempuan. Selain itu, buat pula ruang sampel S2 yang anggotanya menyatakan banyaknya anak perempuan. Ini perintahnya untuk apa ini? Ruang sampel ya. Oke, sebelum masuk ke sini ya. Jadi kalian sudah paham ini semua ya, percobaan itu apa gitu kan, kejadian itu apa gitu. Ruang sampel itu apa, titik sampel itu apa. Yang belum dibahas tadi titik sampel gitu ya. Jadi titik sampel ya ini ya. HH, titik sampel HT, HTH. Titik sampel bagian dari sampel ini ya. Ada berapa titik sampel nih? Nah, 8. Gitu. Tapi kalau kejadian itu munculnya angka H lebih dari 1 kali. Jadi kejadiannya ini bisa 1 titik sampel, 1 kejadian, bisa juga beberapa titik sampel, 1 kejadian. Misalnya ini kejadian A yaitu munculnya angka H lebih dari 1 kali. Ada berapa titik sampel? HHT, HTH,
kemudian TH. Ya, itu satu kejadian beberapa kali titik sampel. Maksudnya beberapa titik sampel. Tapi satu kejadian satu titik sampel. Ya ini contohnya munculnya angka H lebih dari satu kali. Gitu kan. Kemudian kalian sudah percobaan. Percobaan apa nih? Melempar mata uang, melempar koin gitu kan. Mengacak kartu bridge ini kejadian. Sorry, percobaan, sorry, itu percobaan. Nah, ruang sampel ya ini semua hal yang mungkin ruang sampel. HH, HT, HTH, TT, TT, TTH, THH. Nah, itu ruang sampel. Kalau kejadian kan bagian dari ruang sampel. Oke, sampai sini paham ya untuk 4 istilah ini ya, 1, 2, 3, 4. Oke, ini mau gimana nih? Mau dibahas kah? Atau kerjakan sendiri? Sepasang pengantin baru merencanakan untuk memiliki 3 anak ya. Tentukan ruang sampel S1 dengan menggunakan huruf L gitu. Eh, Pak, Haidar, Pak, izin menjawab. Mau jawab yang nomor 1, Pak, tapi yang awal aja, yang ruang sampel S1-nya. Ini yang mirip sama yang koin tadi kan, Pak, berarti? Oh iya, benar. Nah, jadi kan dia ingin mempunyai 3 anak. Ya, Jadi terus? jadi karena dia cuma punya apa namanya L dan P, dan untuk 3 anak, jadi yang pertama tuh pasti L dan P. Terus? L dan P. Lalu yang kedua itu bisa LL, lalu yang ketiga itu bisa PP. Itu aja, Pak. Oh, ada juga PP tapi ya. Oh, jadi kemungkinan pertama itu anak pertama itu laki-laki, kemudian anak kedua Perempuan, Pak. perempuan, anak ketiga Laki-laki. laki-laki. Ini LPL. kemungkinan pertama ya. Ada berapa kemungkinan? Ya, ada juga LPP, Pak. LPP, terus apa lagi? Lalu ada LLL, LLL, terus lalu ada PLL, PLL, terus ada PLL, PLP. PLP, terus Oke, terus ada PPL. PPL, terus Oke, lalu ada PPP. PPP. 1, 2, 3, 4. Ya, Ya, kedet itu, Pak. apa lagi? Ada yang kurang? Mungkin buat teman-teman yang lain bisa ikut menjawab juga. Ayo, ada yang kurang nggak? Nah, untuk ini kayaknya sepertinya sudah lengkap ya, tetapi kok hanya ada 7 aja gitu kan. Berarti ada yang kurang ini. Gitu. Nah, kenapa kok tahu kalau apa namanya ada 8 gitu, ya kan? Kalau tadi kan ada 8 kan? Gimana cara mengetahuinya? Kalau ini jumlahnya ada 8. Pak,
LLP, Pak. LLP. Oke, jadi untuk ini ya merumuskan ini ya supaya kita nggak salah gitu ya. Kita bisa lihat seperti ini ya. Kemungkinan pertama itu memang L sama P. Gitu. Nah kan kemungkinan kedua bisa juga L, bisa juga P, ya kan? Kemungkinan pertama LP, kemungkinan kedua LP. Kalau misalnya yang kemungkinan pertama itu P, kemungkinan kedua juga bisa L, bisa juga P, ya kan? Jadi ini sudah 4 gitu kan. Nah ini bisa juga yang ketiga bisa juga L, bisa juga P. Yang ketiga bisa juga L, bisa juga P. Ya, ini bisa juga L, bisa juga P. Ini bisa juga L, bisa juga P. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu ya. Jadi memang dengan metode kira-kira memang seperti ini gitu kan. Tetapi kalau kita dengan diagram pohon seperti ini, kita bisa memastikan bahwa setiap celah itu ada gitu kan. Sudah, maksudnya setiap celahnya itu dipastikan memenuhi semua gitu. Nah ini jumlahnya apa? Jumlahnya ada 8 gitu ya. Ada 8. Ya. Jadi 8 itu kan terdiri dari apa ini? Berapa pilihan sih? Ada 2 pilihan. Ini ada 2 pilihan kan? Itu. Nah namun ini mempunyai 3 anak. 2 pangkat 3 gitu. Pangkat 8. Jadi hanya ada 2 pilihan. Kalau enggak laki-laki kan perempuan. Itu. Ya kan? Nah cuman kita pangkatkan 3 karena 3 kali gitu ya, 3 kali ini ya, 3 kali pelemparan atau 3 kali kesempatan gitu, 3 kali kesempatan ya, banyaknya kesempatan ya, kemudian ini 2 ini banyaknya pilihan, jadi 2 pangkat 3. Nah sekarang kalau S2 gimana S2? S2 adalah kejadian apa ini? Anggotanya menyatakan banyaknya anak perempuan. Berarti Haidar S2-nya itu berapa ini? Isi anggotanya ini. Titik sampelnya itu apa saja nih? Kalau tadi kan LPL, LPP dan lain sebagainya gitu kan dan kawan-kawan. Nah, kalau S2 ini apa? Izin menjawab Pak Haidar 1341. Ini kan yang menyatakan banyak anggota, banyak anak perempuannya, berarti kan yang cuma yang mempunyai huruf P di tiap hurufnya itu berarti ada LPL, Ya. LPL, LPP, PLL, PLP, PPL, PPP, dan LLP, Pak. Yang nggak termasuk cuma yang LLL, Pak. Oh, berarti banyaknya anak perempuan artinya pemahaman kamu adalah yang mengandung P, huruf P gitu, kemudian kita tuliskan di sini gitu ya. Misalnya LPL gini ya, LPP gini ya. Iya, Pak.
Oke. Kalau misalkan ya S3 gitu, S3 menyatakan sedikitnya ada satu anak perempuan, gitu. Ya, sedikitnya ada satu anak perempuan, itu berarti gimana? Anggotanya adalah sedikitnya satu anak perempuan. Itu ya kayak kamu ini, sama ini, ya kan, LPL, LPP gitu loh. Nah, tapi kalau menyatakan banyaknya anak perempuan, itu maksudnya gini, ada berapa banyak anak perempuan di sini? Ada satu, ya kan? Anak-anakmu ada berapa? Ada 3. Jenis kelaminnya yang anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan, anak ketiga laki-laki. Berarti banyaknya anak perempuan yang kamu miliki ada berapa? Ada 1, gitu kan? Anak perempuanmu ada berapa? Ada 3, ya kan? Yang pertama laki-laki, yang kedua dan ketiga itu perempuan. Berarti ada berapa banyak anak perempuan yang kamu punya? Ada 2. Anakmu ada berapa? Ada 3, laki-laki semua. Ketika itu kemudian lanjut pertanyaan, terus kesimpulannya ada berapa banyak anak perempuan yang kamu miliki? Ya tidak punya. Berarti tulis no. Ya kan? Ada berapa anakmu? Ada 3, perempuan, laki-laki, kemudian laki-laki. Kemudian lanjut pertanyaan, ada berapa banyak anak perempuan yang kamu miliki? Ada 1, sudah ditulis di sini. Berarti nggak perlu tulis lagi. Itu juga di sini ada 2. Ini ada 2, sudah ditulis di sini. Ini ada berapa anakmu? Ada 3, perempuan semua. Berarti ada berapa banyak anak perempuanmu? Ada 3. Ini yang sudah ditulis di sini. Berarti anggotanya adalah 1203 atau 0123. Gitu. Itu S2 seperti ini. Ya, silakan Haidar untuk on cam ya. Safli untuk on cam. Sebuah percobaan menanyai 3 ibu rumah tangga yang diambil acak mengenai apakah mereka menggunakan deterjen merek X. Bisa J, bisa T, ya, bisa J atau T. Bisa Z untuk jawabannya dan T untuk tidak. Tentukan anggota kejadian E bahwa sekurang-kurangnya 2 ibu rumah tangga yang ditanyai menggunakan merek X. Definisikan kejadian yang himpunannya adalah YY, TJJ, JT, TJT. Nah, sekarang yang A dulu ya. Yang A. Tentukan anggota ruang sampel S dengan menggunakan huruf Z untuk jawaban ya dan T untuk tidak ya. Jadi S ya itu ada berapa sih? Ada 2 pilihan ya, ada 2 pilihan ya dan tidak. Kemudian yang ditanyai ada berapa orang, banyaknya kesempatannya, ada 3. Berarti ada 8 gitu kan. J J J J J T J T J J T T T J J T J T seterusnya ya, diteruskan sendiri ya. Nah, tentukan anggota kejadian E bahwa sekurang-kurangnya 2 ibu rumah tangga yang ditanyai menggunakan merek X. Sekurang-kurangnya 2 ibu rumah tangga yang ditanyai menggunakan merek X. Berarti E gini kan. E itu adalah sekurang-kurangnya ya 2 ya. J J J menggunakan ya. Dan J J T bisa J T J. Kemudian JJT, JTJ, JTT nggak masuk, TJJ, ya kan? TJT nggak masuk,
TTJ. Nih, kalau bingung enaknya memang pakai diagram pohon gitu kan. Bisa Z, bisa T. Nah, ini ibu rumah tangga yang pertama ya, kalau ditanya bisa aja menjawab Y, bisa juga menjawab T. Ibu rumah tangga yang kedua ya, yang yang ini ya, bisa juga Z, bisa juga T. Ibu rumah tangga kedua. Bisa juga Z, bisa juga T. Ini maksudnya adalah ibu rumah tangga kedua menjawab Z, yang mana ibu rumah tangga yang pertama menjawab Z juga. Ini yang maksudnya adalah ibu rumah tangga yang kedua ditanyai menjawab beda, yang mana ibu rumah tangga yang pertama menjawab Z. Ini adalah ibu rumah tangga yang kedua menjawab Y, yang mana ibu rumah tangga yang pertama menjawab T. Ini ibu rumah tangga yang kedua menjawab T, yang mana ibu rumah tangga kedua yang menjawab T, kemudian yang mana ibu rumah tangga yang pertama menjawab T. Nah, kemudian yang ini bisa Y, bisa juga T. Ini Y, ini T. Ini Y, ini T. Ini Y. Itu ya. Jadi kalau sekurang-kurangnya dua ya, kalau sekurang-kurangnya dua, kalau sekurang-kurangnya dua itu berarti kan ini ya masuk ya, masuk. Ini juga masuk, ya kan? Kemudian oh, berarti yang sudah masuk apa nih? J, kemudian JJT gitu kan. Nah, JTJ, JTJ gitu kan. JTT enggak. TJJ, kemudian TJT tidak, TTJ tidak. Nah, jadi ada 4 nih ya. Ada 4. Ya. Ini sudah 4. Oke, kemudian yang C. Definisikan kejadian yang himpunannya adalah ini. Jadi B itu pertanyaannya, jawabannya itu sebagaimana soal C. Ya kan, jawabannya. Nah, sekarang C itu soalnya jawabannya sebagaimana soal B. Gitu. Definisikan kejadian yang himpunannya adalah E. Kejadiannya adalah ini, TJJ, TJJ, JT, TJJ, TJT. Berarti apa ini? F, ya, kejadian F, ya, kejadian F, bahwa apa nih? Kejadian F bahwa TJJ, TJJ, JT, TJJ. Berarti kesamaannya di mana? Di sini gitu. Ya kan? Bahwa ibu rumah tangga kedua yang ditanyai menjawab ya. Itu ya. Kejadian F bahwa ibu rumah tangga kedua yang ditanya menjawab ya. Itu jawaban dari C. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan?
Jadi definisikan ya, definisikan ya. Definisikan ya. Himpunan ini ya. Himpunan ya, J J J T J J J J T T J T. Nah, tadi kan kita tahu ya bahwa yang namanya ja ya, jawaban ja ya, ya, itu adalah J gitu kan. Sedangkan jawaban tidak ya itu adalah T. Maksudnya yaitu Poesia menggunakan deterjen merek X. Ya, menggunakan ibu rumah tangga IRT ya, menggunakan deterjen merek X. Nah, sedangkan kalau tidak berarti ibu rumah tangga tidak menggunakan merek X. Jadi ada berapa kemungkinan? Ada 8 kemungkinan ya. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Yaitu J bisa juga, misalnya yang pertama JT gitu kan. Nah, dan yang kedua bisa J, bisa juga T. Ya kan, jika misalnya yang pertama dijawab tidak, maka bisa juga menjawab J, bisa juga menjawab T. Yang ketiga, ya, bisa juga menjawab Z, bisa juga menjawab T. 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 Jadi ada berapa kemungkinan? 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kemungkinan gitu kan. Nah, kemudian ya ini Z itu yang mana? Ini. TZZ yang mana? Ini. Ya kan? ZZT yang mana? Ini kan. Kemudian TZZ yang mana? TZT, sorry. TZT. Ini. Nah, jadi kesamaan dari 4 kejadian ini itu apa kesamaannya gitu. Misalnya kita menjawab gini, setidaknya ada yang menjawab T, ya. Saya satu yang menjawab T. Nyatanya di sini ada JJJ. Atau kita bilang setidaknya satu yang menjawab Y, ya, satu yang menjawab Y. Kalau satu yang menjawab Y, nyatanya JTJ nggak masuk gitu loh. JTJ ini nggak masuk gitu loh. Kalau setidaknya ada satu yang menjawab Y, gitu kan. JTJ nggak masuk, ya kan, JTJ nggak masuk. Dan TTJ ini juga nggak masuk, jadi nggak bisa. Kemudian kita mencari kesamaannya. Kesamaannya itu di mana? Kesamaannya itu adalah di pilihan kedua sama dengan J. Semuanya masuk. Pilihan kedua J, pilihan pertama bisa aja T, bisa juga Z. Pilihan ketiga bisa, maksudnya ibu yang ketiga ya, ibu yang ketiga bisa juga Z, juga bisa T. Nah, dan itu kemungkinannya itu masuk semua. Maka kita definisikan sebagai F ya. F adalah kejadian bahwa ibu rumah tangga yang kedua
menjawab ya menggunakan deterjen RX. Itu ya Haidar Safri ya. Jelas ya sampai sini ya? Iya Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Apakah kalian masih ingat tentang irisan dua kejadian, gabungan dua kejadian, kejadian saling bebas, saling terpisah, komplement kejadian. Ketika kita bicara mengenai 4 hal ini, berarti kita bicara mengenai apa? Mengenai diagram Venn, ya kan? Contohnya, S, mobil ini ya, mobil pribadi, ya kan? Bis, kereta api, sepeda, perahu motor, pesawat terbang. Menyatakan berbagai sarana transportasi serta kejadian-kejadian ya. A, bis, kereta api, pesawat terbang. B, kereta api, mobil pribadi, perahu motor. C, itu sepeda. S itu maksudnya apa? S itu adalah ruang sampel. Jadi ruang sampel itu ya anggotanya itu semua kemungkinan gitu loh. Nah, sedangkan A, B, dan C itu adalah sebagian kemungkinan. Artinya ya A itu adalah sebagian dari S, B itu adalah sebagian dari S, C itu sebagian dari S. Gitu ya. Oke, sampai sini paham ya. Jadi semua yang anggota yang ada di A, B, C itu ada di S, ya, karena ruang sampel, semua kemungkinan, gitu kan. Nah, sekarang kita mau melihat ini, mengerjakan ini. Tentukan anggota-anggota dari A komplement gabungan B. Gitu. Oke, sampai ini paham enggak kalian mengerjakan? Kalau misalnya paham bisa saya lanjut gitu ya. Tapi kalau misalnya bingung, kalian bisa langsung bertanya ya. Misalnya A komplement itu bisa ditulis seperti ini atau bisa ditulis AC kayak gini. Komplement itu artinya apa? Artinya itu melengkapi. Ya, melengkapi sehingga menjadi ruang sampel gitu loh. Misalnya ini A komplement, bis kereta api pesawat terbang. Berarti anggota A komplement adalah anggota-anggota yang melengkapi A sedemikian hingga A dan A komplement ini menjadi S. Berarti yang belum lengkap itu apa? Bis, di sini ada ya, bis. Nah, ini kereta api sudah ada, pesawat terbang sudah ada. Berarti A komplement ini anggotanya adalah mobil pribadi, sepeda, dan perahu motor. Betul. Itu A komplement. Ya kan? Nah, sedangkan kalau yang dimaksud dengan A komplement gabung B, ya, A komplement gabung B itu adalah ini gabungan antara ini ya A komplement dengan B, yang mana ini jika 2 kali disebutkan maka cukup 1 kali gitu loh. Ya, misalnya ini A komplement mobil pribadi MP, S sepeda, dengan perahu motor. Nah, kemudian kereta api B sudah disebutkan belum di sini? Belum, kita tulis kereta api. Gitu. Kemudian mobil pribadi sudah disebutkan belum? Sudah. Perahu motor sudah disebutkan belum? Sudah. Berarti ya kita ketambah anggota ini A komplement gabungan B adalah anggotanya A komplement ketambahan kereta api saja gitu loh. Seperti itu, ya. Paham ya? Itu U itu ini artinya gabungan, union, ya union. Nah, kemudian kalau ini itu artinya irisan atau intersection gitu kan, irisan. Nah, B itu apa? KA, MP, PM. C komplement apa ya? Oke, di sini kan belum ada C komplement ya. Berarti kita buat dulu C komplement. C komplement sama dengan berarti semua S ya, semua S
semua ruang sampel selain sepeda, karena ini kan anggotanya satu, berarti C komplement adalah MP, B, KA, PM, PT gitu, pesawat terbang gitu kan. Itu. Nah, sekarang B iris C komplement. Nah, dua dulu ya. B iris C komplement. B iris C komplement. Nah, kereta api berarti irisan itu yang sama gitu kan. Kereta api, ya kan? Di sini ada enggak? Ada. Berarti tulis KA, gitu kan. MP, mobil pribadi, di sini ada enggak? Ada. Tulis MP. Perahu motor, di sini PM. Ada enggak di sini? Ada. Tulis PM. Sedangkan pesawat terbang sama bis tidak ditulis karena di B itu enggak ada gitu loh. Nah, ini adalah B, irisan C komplement. Nah, sekarang diiriskan dengan A. Nah, ketika diiriskan dengan A, maka kita cari ini kesamaan B irisan komplement ini dengan A gitu kan. Ya kan? Kereta api di sini ada enggak? Ada kereta api, ya kan? MP ada enggak di sini? Enggak ada, enggak ditulis, ya kan? PM PM perahu motor di sini ada enggak? Enggak ada. Jadi yang ditulis adalah KA saja, kereta api gitu loh. Nah, jadi kereta api itu ada di B, ada di B, kemudian ada di C komplement, kemudian ada di A. Gitu ya. Kemudian kalau yang C ini, bisa nggak C ini? Ada yang bisa? Caranya? Nyoba gitu. Oke, kalau misalnya kalian punya pen tablet, saya fasilitasi Google Jamboard. Kalau misalnya harus tulis di tangan, kalian bisa foto, kemudian diupload di WA gitu. Kirim lewat WA, bisa saya tampilkan. Ada yang mau mencoba? Oke, kalau nggak ada yang mencoba, kita bisa mencoba bersama-sama. Jadi kalau A komplement ini kan sudah ya. A komplement sudah ada. Jadi kalau A komplement gabung B, ya, A komplement gabung B, ya kan? A komplement gabung B itu MP mobil pribadi gitu kan. Jadi kita tulis dulu A komplement MP S PM, ya kan? Nah, di B ini ada kereta api gitu kan, kereta api. B ini kan ada kereta api. Di sini ada enggak kereta api? A sudah ada enggak? Kereta api belum. Kita tulis kereta api, ya kan? Kemudian mobil pribadi sudah ada enggak? Oh sudah ada, berarti enggak perlu tulis lagi. Kemudian B itu perahu motor sudah ada enggak? Oh sudah ada, berarti enggak usah ditulis lagi, ya kan? Jadi A komplement gabungan B itu anggotanya ini MP, S, PM sama KA. Nah sekarang A komplement iris C komplement. Nah, ini kan iris C komplement. Jadi kita selesaikan dulu yang dalam kurung ini, ya kan? Yaitu A komplement, ya A komplement itu adalah ini MP, ya kan? C komplement ini A komplement ini MP SPM, C komplement MP BKA PM PT, ya kan? Kita lihat yang sama. Kita acuannya ini A komplement ya. MP di sini ada enggak MP? Oh ada, berarti kita tulis. Ada di dua himpunan, berarti kita tulis itu irisan itu maksudnya ya. Kemudian S, ada nggak di sini? Nggak ada, nggak usah kita tulis. S di sini ada, di sini nggak ada ya, nggak usah kita tulis S. Kemudian PM, perahu motor, ada nggak di sini? Ada, di sini juga ada. Nah, kita tulis perahu motor. Nah sekarang ini kan ini ya irisan ini sudah, ini juga sudah gitu. Nah sekarang irisan antara ini ya
antara ini dengan ini, gitu kan? A komplement gabung B irisan A komplement iris C komplement. Berarti sama dengan ya, sama dengan kita lihat di sini MP ada nggak di sini? Ada, kita tulis, ya kan? S di sini ada, di sini nggak usah kita tulis. PM di sini ada, kita tulis. KA di sini ada, di sini tidak ada, kita tulis. Berarti jawabannya adalah MP sama PM aja. Oke, sampai sini ada yang merasa bingung? Silakan, ada yang bingung enggak ya? Gampang aja ya. Oke, kalau gampang aja kita lanjut. Menentukan banyaknya titik sampel ya. Ruang sampel pada peremparan satu buah koin. Banyaknya titik sampel adalah 2 gitu kan. Satu buah koin ya. Dilempar bisa juga angka, bisa juga gambar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ruang sampel pada peremparan satu buah dadu. Banyaknya titik sampel adalah 6. Ruang sampel pada permainan satu set kartu bridge. Banyaknya titik sampel adalah, kalau satu bridge titik sampel ada 52 karena ada 52 kartu. Ya. Oke. Contoh ya, bila sepasang dadu dilemparkan sekali, berapa banyaknya titik sampel dalam ruang sampelnya? Titik ini ya, sepasang dadu. Dadu itu 6 ya. Satu dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau satu dadu berarti ada 6 titik sampel. Kalau sepasang dadu berarti ada 2 ya. Ada 2 ya. Yang satu 6 titik sampel, yang satu lagi juga 6. Jadi ada berapa titik sampelnya? Ayo jawab. Nah, ini kita bisa lihat ya di sini ya. Ini titik dadu yang pertama, ini dadu yang kedua. Ini 1, 2, mata dadu 1, mata dadu 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Begitu juga yang mata dadu yang kedua, bisa juga mata dadunya 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayak gini kan. Nah, ketika saya menuliskan di sini ya 3, 1 gini. Artinya apa? Artinya dadu yang pertama itu menunjukkan mata dadu 3 ya. Dadu yang kedua menunjukkan mata dadu 1 gitu. Itu maksudnya 3, 1. Kalau di sini jadi 6, 1 kayak gini kan. Kalau di sini 6, 3 ya kan. Nah, ini ada 6, 2. Artinya kalau 6, 3, dadu yang pertama menunjukkan mata 6, dadu yang kedua menunjukkan mata 3. Jadi ada berapa kemungkinan? Ayo jawab. Ruang sampelnya ada berapa? Jadi titik sampelnya apa? Titik sampelnya ya kata-kata S gitu kan. Jadi titik sampelnya ya ini 1, 1 gitu kan. 1, 2 artinya apa? Mata dadu yang pertama muncul 1, mata dadu yang kedua muncul 2 gitu kan. 1, 3 gitu. Titik, 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 titik. 6, 5, 6, 6. Nah, ada berapa? Yuk coba. Ada, ini kan 6, ini 6 gitu kan. Jadi ada 6 kali 6. Prinsip perkalian, prinsip itu kan luas persegi panjang gitu kan. 6 kali 6. Luas persegi panjang atau luas persegi. Rumusnya kan ini. Ya kan? Panjang kali lebar. Gitu kan. Ada berapa satuan gitu. Ya. Jadi 36.
Jadi ruang sampelnya ada 36. Nah, itu pertanyaan nomor 1. Nah, sekarang pertanyaan nomor 2. Bila sebuah dadu dilemparkan dua kali, jadi dadunya itu hanya ada 1 gitu loh. Ya. Cuman dilemparnya 2 kali. Berapa banyaknya titik sampel dalam ruang sampelnya? Berapa? Kalau tadi kan dadu 1, dadu 2 gitu kan. Kalau ini dadu lemparan yang pertama, kemudian dadu lemparan yang kedua. Ada berapa? Ya sama kayak gini logikanya ya. Jadi ada 36. Oke, sampai sini paham nggak? Paham ya? Ini bedanya kalau yang nomor 1 itu adalah ini dadunya ke 1, dadu tipe 1, dadu tipe 2. Maksudnya dadu 1, dadu 2 gitu. Tapi kalau nomor 2 ini sama ya. 1 itu maksudnya adalah dadu pada pelemparan pertama, kemudian yang 2 itu maksudnya adalah dadu pada pelemparan yang kedua. Oke, sekarang nomor 3 ini. Berapa macam menu makan siang yang terdiri atas sup, sandwich, dessert, dan minuman yang dapat dipilih dari 4 macam sup, 3 jenis sandwich, 5 dessert, 4 minuman. Nah, kalau tadi kan 6 gitu. Itu misalnya itu kalau dikaitkan dengan nomor 3 ya, nomor 1, nomor 2 kalau dikaitkan dengan nomor 3 itu seperti ini. Anggap aja misalnya ada sup sama sandwich. Supnya itu ada 6 pilihan, sandwichnya ada 6 pilihan. Maka ada macam menu, ya ada 36 macam menu. Itu kalau masing-masing 6 dan hanya 2. Nah, sekarang kalau 4, 3, 5, 4. Ini berapa macam makan siang yang terdiri? Ada berapa macam menu? Kira-kira gimana ini caranya untuk menghitung banyaknya macam menu? Caranya gimana? Oke, kita lihat di sini ya. Nomor 3 ya. Ini ada sup, sandwich, dessert, minuman. Nah, ini ada supnya itu ada 4, ya kan? Ini sandwich ada 3 jenis, 5, 4. Jadi bisa aja satu macam menu itu berarti sup yang kedua, tipe sandwich yang ke-1, tipe dessert yang ke-5, tipe minuman yang ke-3 kayak gitu. Bisa aja seperti itu. Atau bisa juga yang lain. Jadi untuk melihat ya untuk mencari banyaknya macam menu kayak gini, kita bisa menggunakan prinsip tadi ya, panjang kali lebar kayak gini kan.
kita buat dulu sup sama sandwich gitu kan. Sup sama sandwich. Ini sup, ini sandwich gitu kan. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4. Di sini ada 1, 2, 3, ya kan? Nah, berarti bisa 1, 1 kayak gini, bisa juga 2, 1 kayak gini, 3, 1, 4, 1. Nah, yang ini 4, 3, ya kan? Yang ini 1, 3. Ya kan? Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya kan? Ya, ada 12, ya kan? Jadi 4, 3 ini ada 12, ya kan? Nah, sekarang ada 12 ya. Berarti kemudian kalau kita gabungkan dengan dessert ya, berarti ini ya SS sub sandwich, kemudian ini D itu adalah dessert gitu kan. Jadi ada 12, 1, 2, 3, 4. Nah, ada 12, kemudian dessertnya ada 5. Ini 1, 1, yang ini 12, 5. Ini 12, 1. Jadi ada berapa ini total? Ayo, jawab, ada berapa? Ya panjang kali lebar gitu kan. 12 kali kan, ya berapa? 60. Ya 60. Jadi ini ke sini 60. Nah, sekarang lanjut ke minuman gitu. Ya kan? Ini minuman, tadi apa? SSD gitu kan. 1, 2, 3 sampai 60, ya kan? Nah, kemudian minumannya ada berapa? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi semuanya ini ada berapa? 240, Pak. Nah, 60 kali 4, 240. Nah, jadi solusinya untuk menyelesaikan soal nomor 3 tadi gimana? Dikalikan semuanya. Gitu. Ya kan, dikalikan semuanya. Jadi solusinya adalah 4, kalikan 3, kalikan 5, kalikan 4. Sama dengan 240. Berapa banyak macam menu? Ada 240. Ya, macam menu. Oke, nomor 4 sekarang ya. Saya tuliskan aja di sini ya. Berapa banyak bilangan genap terdiri atas 3 angka yang dapat dibentuk dari angka 1, 2, 5, 6, dan 9. Bila setiap angka tersebut hanya boleh digunakan sekali. Nah, ini soal nomor 4 ini. Berapa banyak ya bilangan genap terdiri atas 3 angka ya.
Ya, terdiri bilangan genap terdiri dari 3 angka, gitu kan? Yang dapat dibentuk dari angka 1, 2, 5, 6, 9 bila setiap angka tersebut hanya boleh digunakan sekali, gitu. Nah, kan jadi kalau angka genap berarti nggak mungkin kan belakangnya itu 9, nggak mungkin belakangnya itu 1, nggak mungkin belakangnya itu 5 gitu. Jadi angkanya itu kalau nggak 2 ya 6 gitu. Ya kan? Itu. Ya kan? Jadi ada 2 kemungkinan kalau nggak 2 6 gitu loh. Jadi di sini hanya ada berapa pilihan? Ada 2 gitu kan. Nah, kemudian yang sini ada berapa pilihan? 5 pilihan. Tapi kan sudah digunakan di sini, berarti tinggal 4 pilihan. Di sini seharusnya ada 5 pilihan. Kalau nggak 1 ya 2 ya 5 ya 6 ya 9. Tetapi kan sudah diambil 1 pilihan di ketiga, 1 pilihan di kedua. Jadi sini ada 3 pilihan. Jadi ada berapa angka genap yang bisa dibentuk? Ada 24. Dari mana? 4 kalikan 3 kalikan 2. Itu. Oke, gitu ya untuk penyelesaian soal nomor 4. Oke, kita lanjut materi berikutnya yaitu tentang peluang kejadian. Ya. Bila suatu percobaan dapat menghasilkan N macam hasil yang mungkin, dan bila terdapat N dari hasil yang berkaitan dengan kejadian A, maka peluang kejadian A adalah P A besar sama dengan N kecil dibagi N besar. Jadi N kecil itu hasil yang berkaitan dengan kejadian A. Sedangkan N itu percobaan itu dapat menghasilkan N macam hasil. Nah, peluang kejadian A dinotasikan sebagai P A besar dan memiliki sifat sebagai berikut. P A besar itu antara 0 dan 1. PS sama dengan 1. P kosong sama dengan 0. Itu ya. Jadi PA itu ya peluang. Kalau peluang berapa, peluang ini berapa, peluang itu berapa, ya jawabannya dari 0 sampai 1. Tapi jika peluang itu kok kita menyebutkan peluangnya ini berapa, 1, itu namanya keniscayaan, kepastian. Gitu ya. Tapi kalau misalnya peluangnya ini berapa, 0, ya, artinya apa kalau 0 itu? Kemustahilan. Ya kan, peluang 0 kemustahilan, keniscayaan. Ya, nomor 2 sama nomor 3. Nomor 2 keniscayaan, nomor 3 kemustahilan. Nah, contoh, dalam pelemparan sebuah dadu, peluang muncul mata dadu berangka genap adalah setengah. Dalam satu kantong terdapat 5 kelereng, 4 biru dan 1 merah. Ya, peluang terambil kelereng warna biru adalah 4/5.
Jadi kalau pelemparan sebuah dadu gitu kan. Sebuah dadu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, peluang muncul mata dadu berangka genap adalah 2, 4, 6. Ya, 2, 4, 6. Ya, jadi ya A3 bagi 6, ya, 3 bagi 6 sama dengan setengah. Nah, tapi kalau satu kantong terdapat 5 kelereng ya, 4 biru dan 1 merah. 4 biru, 1 merah gitu. Nah, terambil kelereng warna biru adalah 4/5 gitu. Ya kan ini biru, 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 4 kelereng ya, 4 biru, 1 merah gitu kan. Nah, peluang terambilnya biru berarti apa? 4/5. Nah, jadi 5 kelereng, ya, N-nya N kecil ini N kecil ya, itu N kecil ini N besar gitu. Ya, 4 bagi 5. Peluang terambil kelereng merah 1/5. Ya. Peluang tidak menceritakan kita secara pasti apa yang akan terjadi. Artinya jika kita misalnya mengambil kelereng tadi, nggak pasti yang kita ambil itu pasti merah, tidak pasti juga biru gitu. Ya. Jadi ini sebagai apa ya? Sebagai panduan aja ya. Kemungkinan besar kita akan mengambil warna merah atau biru. Contoh, pelemparan koin 100 kali. Berapa banyak head akan muncul? Head, ada tail. Kalau kita lihat ya, hewan yang ada kepala sama ekornya itu posisinya itu yang terjauh ya. Misalnya kucing, terus apa lagi yang ada ekornya, harimau gitu kan. Nah itu kepala, ekor atau anjing gitu kan, kepala, ekor itu titiknya itu terjauh gitu ya. Nah ini buat memudahkan aja kan koin biasanya kita menyebutkannya itu kebiasaannya waktu SMP SMA gitu angka sama gambar gitu ya. Kalau kita lihat koin atau uang itu semuanya ada angkanya. Yang satu misalnya angka menunjuk 100 rupiah gitu kan. Yang satunya lagi juga angka tahun pembuatan. Katakanlah 91 gitu kan. Gitu. Jadi semuanya ada angka dan semuanya juga ada gambar gitu. Kalau kita lihat angka uang receh gitu kan. Ya angka uniknya sama yang belakangnya gambar uniknya gambar apa? Gambar burung gitu kan. Yang belakangnya gambar Garuda. Gitu. Semuanya ada gambarnya ya. Angka sama gambar gimana ini mendefinisikannya gitu. Ya tergantung kalian mendefinisikannya gitu kan. Oh yang maksudnya angka itu yang ini, yang gambar itu yang ini. Kemudian kalau kita definisikan sudah yang ada gambarnya burung itu head, gambarnya Garuda tail itu juga bisa. Ya intinya ada dua pilihan ya head sama tail. Ya kalau koin itu dilempar ada dua pilihan. Nah ini pelemparan 100 kali, berapa banyaknya head akan muncul? Bisa juga muncul 30 kali, bisa juga muncul 60 kali. Tetapi ketika kita menebak gitu, maka head itu akan muncul 50 kali. Ya, karena kesempatan untuk muncul itu adalah setengah. Ya, kalau enggak head, tail kan, jadi setengah. Jadi kita mengharapkan 50 kali muncul. Silahkan kalian coba ya dengan pelemparan yang fair. Jangan menyengaja oh pelemparannya ini munculnya head, oh pelemparan ini munculnya tail. Jangan disengaja kayak gitu. Pokoknya kalian lempar aja kan, lempar 100 kali, maka kemungkinannya walaupun tidak 50 kali ya akan mendekati 50. Misalnya 48,
Jika koin itu seimbang, ya, coba saja. Ya. Nanti akan mendekati 50, walaupun tidak 50 persis ya. Lanjut. Apabila A dan B merupakan dua buah kejadian, maka berlaku. Bila A dan B dua kejadian sembarang, maka PA gabung B adalah PA ditambah PB dikurangi PA iris B. Disebut dengan inklusif. Oke, misalnya ini kejadian A itu adalah ini ya, warna biru ini, ya kan. Kemudian yang B ya itu yang merah ya, yang merah ini B ya. Nah, ketika kita lihat ya, kita lihat ya. Ini ada biru, ada merah ya. Jadi PA gabung B ya biru sama merah ini gitu. Jadi ini PA ya, ini PB ya. Kayak gini kan. Cuman ini ada yang dua kali ini. Yang dua kali ini apa? Dua kali ini adalah PA iris B. Paham ya? Jadi ini inklusif. Inklusif memasukkan ini PA apa A iris B ini. Tapi bila A dan B itu kejadian yang terpisah, maka disebut dengan kejadian eksklusif atau saling asing. Gitu kan? Jadi terpisah itu seperti ini ya. Nah, terpisah antara biru sama merah, merah sama biru. Jadi kejadian eksklusif atau saling asingnya ya PA gabung B ya PA ini ditambah ini gitu loh. Ya kan? PA ditambah PB itu eksklusif. Oke ya, paham ya? Kenapa kok bisa PA ditambah PB dikurangi PA iris B sedangkan PA gabung B PA tambah PB? Ya karena PA iris B itu 0 kan, nggak ada irisannya gitu loh, eksklusif atau saling asing. Saling asing beda dengan saling bebas ya. Ini kita bahas. Nah, tipe kejadian majemuk. Ada kejadian independen, ada kejadian dependent, ada kejadian mutually eksklusif. Ya. Kejadian independen. Kejadian pertama tidak dipengaruhi oleh kejadian yang kedua. Contohnya PA iris B sama dengan PA kalikan PB. Contohnya pelemparan koin dalam 3 kali percobaan. Yang pertama H. Yang kedua HH. Yang ketiga H lagi. Kalau kita lihat ya di sini ya. Peluang munculnya H itu setengah karena kalau nggak head tail gitu kan, kalau nggak head tail jadi setengah peluangnya. Nah sekarang kalau muncul yang pertama itu adalah H, yang kedua adalah H,
maka setengah kali setengah sama dengan 0,25. Maksudnya apa? Yang pertama kan H muncul ya. Yang kedua itu H. Jadi kemunculan H, ya, kejadian pertama tidak dipengaruhi oleh kejadian kedua, atau kejadian kedua juga tidak dipengaruhi oleh kejadian pertama, ya. Munculnya H yang kedua ini tidak ada pengaruhnya ini mau muncul H atau tel. Begitu juga ketika ini muncul H, yang kedua itu belum tentu H juga, bisa juga tel. Tidak bisa H kok otomatis H. H kemudian otomatis tel, tidak bisa. Ya. Ini namanya kejadian saling bebas. Begitu juga ini H setengah. Yang kedua setengah lagi, yang ketiga setengah lagi. Jadi 0,125. Jadi ini pertanyaannya adalah gini. Berapa peluang bahwa dari pelemparan koin ya 3 kali, yang pertama adalah H, yang kedua H, yang ketiga H. Berapa peluangnya? Peluangnya adalah setengah kalikan setengah sama dengan 0,1. Gitu ya. Itu kejadian independen, saling bebas. Contoh lain kejadian independen. Kesempatan penerbangan ya tertunda, delay gitu kan, adalah 0,2 atau 20%. Berapa kesempatan tidak ada keterlambatan dalam penerbangan round trip, pulang pergi? Ya kan? Jadi penerbangan supaya tidak terlambat, misalnya ini seorang penumpang gitu kan, passenger gitu kan, passenger. Ketika naik pesawat bisa aja tepat waktu, not delay gitu kan, bisa saja delay. Nah, peluang untuk delay itu 0,2. Jadi peluang untuk tidak delay tepat waktu adalah 0,8. Kenapa kok bisa 0,8? Karena jumlahan dari dua kemungkinan yang saling bertolak belakang harus sama dengan 1. Nah, penerbangan pulang pergi itu berarti 2 kali naik pesawat, gitu. 2 kali terbang dari kota A ke kota B, gitu. A ke B dulu, kemudian B balik lagi ke A, 2 kali. Nah, ketika dari kota A terbang ke kota B, ya bisa saja delay, bisa juga tidak, gitu. Ya, jadi dari A ya ke B, ya kan, bisa juga not delay, bisa juga delay. Dari B ke A juga seperti itu, not delay, bisa juga delay. Nah, sekarang berapa peluang ya penerbangan bolak-balik PP dari kota A ke kota B itu tidak terlambat? Maksudnya tidak ada penundaan penerbangan, baik saat pergi maupun saat pulang. Jadi peluangnya adalah 0,8 kali 0,8, sama dengan kesempatan untuk tidak ada penundaan penerbangan adalah 64% atau 0,64. Nah, kemudian peluang keterlambatan pada penerbangan pergi berarti 0,2 kalikan 0,8, karena hanya terlambat di satu perjalanan aja gitu kan. Begitu juga saat pulang gitu, 0,16. Nah, pulang pergi terlambat semuanya berarti 0,2 kan 0,04. Kedua penerbangannya itu terlambat. Kapan kita menambahkan semua kemungkinan?
Jadi ini kan kemungkinannya ada berapa kemungkinan? Ada 4. Yang namanya kesempatannya atau peluangnya itu beda-beda 0,64, 0,16, 0,16, 0,64. Nah, jika dijumlahkan ini sama dengan 1. Nah, kemudian kalau kembali lagi ke pertanyaan, berapa peluang ya? Tidak ada keterlambatan dalam penerbangan pulang pergi. Iya, jawabannya 0,64. Gitu ya. Ini kejadian independen. Maksudnya apa? Maksudnya jika memang penerbangan yang pertama itu ya itu tidak terlambat, maka penerbangan kedua belum tentu, belum bisa dipastikan itu terlambat apa tidak. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya penerbangan yang pertama itu kok terlambat gitu kan, penerbangan berikutnya belum tentu terlambat juga, bisa juga tepat waktu. Ya. Oke, yang contoh yang kedua nih, bayangkan ya, ada 2 kelompok. Satu kelompok dari setiap grup itu ya secara acak dipilih ya, untuk ini apa pemenang gitu. Kemudian satu dari ini ya yang dipilih tadi secara acak dipilih lagi untuk mendapatkan hadiah uang. Nah, berapa kesempatan ya memenangkan hadiah uang ini yang besar ini? Oke, jadi di sini ada nih 1, 2, 3, 4, 5. Sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu kan. Peluang dia untuk mewakili yang ini, katakannya ini penyisian gitu kan. Babak penyisian. Nah, ini final gitu kan. Untuk lolos ke final maka peluangnya adalah 1/5. Entah ini berapa nih, 1/6 atau berapa itu. Cuman posisi kamu kan ada di sini 1/5 gitu. Ya kan? Ya kelompokmu cuma 4/5. Kalau yang ini nggak tahu, terserah gitu. Nah, intinya diambil satu dari kelompokmu, kemudian satu dari kelompok yang lain. Sehingga untuk kesempatan memenangkan hadiah ini adalah setengah ketika di final. Gitu. Hanya satu orang aja. Berarti peluangnya berapa? Berarti 1/5 kalikan setengah. Sama dengan 1/10. Untuk sudut pandang kamu ya di sini ya, karena di sini hanya 5 kelompoknya, 1/5 kali setengah. Entah di sini ada 6, 7, 8 urusan yang di sini, yang di penyisian sini gitu. Kemudian kita lanjut ke kejadian dependent ya. Kejadian dependent adalah suatu kejadian yang dipengaruhi oleh kejadian sebelumnya. Disebut juga dengan kejadian besaran. Peluangnya disebut probabilitas bersalah. Contoh, pengambilan 2 kartu dari 1 set kartu bridge. Contoh kejadian dependent. Dependent itu tergantung ya, karena tadi kan bebas ya. Ini ada kelereng dalam tas. Ya. Kelereng itu dalam tas itu yang ada 5. 2 berwarna biru dan 3 berwarna merah. Berapa kesempatan mendapatkan kelereng berwarna biru? Kesempatannya adalah 2 dalam 5.
Ya kan? Kenapa? Ini kan ada 5 kelereng. 2 berwarna biru, 3 berwarna merah. Kesempatan kita mendapatkan warna biru ya 2 dibanding 5 kan? Ya kan? Nah, tapi setelah pengambilan yang pertama kesempatannya ini berubah. Jika kita mendapatkan warna merah ya, kelereng warna merah sebelumnya, maka kesempatan mendapatkan warna biru adalah 2 dibanding 4. 2 dalam 4. Misalnya ketika pengambilan ini kan bisa 2 bisa merah, bisa biru bisa merah ya. Nah, kesempatan untuk mendapatkan biru itu kan 2/5. Peluang untuk mendapatkan biru. Ya kan, karena biru hanya ada 2 dibanding di dalam 5 kelereng. Nah, ketika kita mengambil bisa aja merah sama biru. Ya kan? Jika kita mendapatkan warna merah sebelumnya, maka kesempatan mendapatkan warna biru ada 2/4. Katakanlah dalam pengambilan yang pertama, ya kita itu mendapatkan warna merah. Berarti kelerengnya di dalam itu masih ada 4. 2 merah, 2 biru, ya kan? Nah, kita mendapatkan warna merah sebelum, maka kesempatan untuk mendapatkan biru menjadi berapa? 2/4. Karena hanya ada 4 kelereng. Nah, peluang menjadi 2/4 ini kan dipengaruhi oleh yang pertama gitu loh. Ya, karena kita sebelumnya sudah mengambil 1 gitu. Jika kita mendapatkan warna biru sebelumnya, ya berarti kan kalau warna biru sebelumnya berarti kan ada 1 biru, 3 merah, gitu kan. Maka untuk mendapatkan biru selanjutnya adalah 1/4, bukan 2/4 tapi 1/4 karena pengambilan yang pertama didapatkan warna biru. Oke, itu kejadian dependen ya contohnya. Kita lanjut ke kejadian saling lepas. Kejadian saling lepas adalah 2 kejadian yang tidak saling mempengaruhi satu sama lainnya. Contohnya seperti tidur dan makan. 2 kejadian tersebut tidak bisa terjadi secara bersamaan dan tidak saling mempengaruhi dalam artian waktu kejadian. Pada umumnya ya ini ya, tidur sambil makan itu ya nggak ada, nggak bisa gitu. Pada umumnya ya. PA gabung B sama dengan PA ditambah PB. Jadi tidak ada irisan gitu. Ya, tidak ada irisan, tidak dilakukan kejadian yang sama. Belok kanan sekaligus belok kiri, tidak bisa. Kanan aja, kiri saja. Nah, lawan dari kejadian ini ada kejadian yang tidak saling lepas. Ini contoh ya, diagram Venn ini kejadian yang tidak saling lepas. Sehingga PA gabung B adalah PA ditambah PB dikurangi PA iris B. Nah, saling lepas ini disebut juga dengan mutually eksklusif. 2 kejadian yang tidak bisa jadi, belok kiri kanan. Munculnya angka dan gambar dalam pelemparan koin. Jadi ketika kalian melempar koin, munculnya apa? Gambar. Munculnya apa? Angka. Munculnya apa? Angka dan gambar. Nggak bisa pelemparan koin itu 1 koin itu kan dilempar gitu. Nggak bisa. Mungkin saya dalam 1 kartu bridge, munculnya apa? As. Munculnya apa? King. Munculnya apa? Angka 4. Munculnya apa? As dan kartu king. Padahal hanya 1 kartu aja gitu, nggak bisa. Jadi as ya as, king ya king gitu. Tapi kalau
munculnya apa? King hati, king wajik. Berarti bisa. Ya kan? Nah, ini as dan king adalah mutually eksklusif. Tidak bisa keduanya. Tapi kalau hati dan kings itu bukanlah mutually eksklusif karena bisa keduanya. Gitu. Jadi beririsan himpunan kartu hati sama kartu yang king itu bisa beririsan karena yaitu K hati bisa. Lanjut ya, kita tadi sudah bicara mengenai independen, dependen, saling lepas. Ya. Sekarang kita lanjut ke bersyarat. Dibuktikan A dan B adalah dua kejadian pada ruang sampel. Peluang bersyarat kejadian A dengan diketahui kejadian B terjadi dinotasikan dengan PA dengan syarat B. P A given B. Probability A given B. Didefinisikan sebagai berikut. PA dengan syarat B itu sama dengan PA iris B dibagi PB. Yang mana PB-nya itu tidak bisa sama dengan 0. Jadi pembagian dengan 0 kan tidak didefinisikan. Jadi PB ini dijaga tidak boleh sama dengan 0. Dapat diperoleh PA iris B sama dengan PB kalikan PA iris PA dengan syarat B. Kalau ini tidak ada persyaratan PB tidak sama dengan 0 ya, karena perkalian dengan 0 masih boleh, masih memungkinkan gitu di sini. Tapi kalau yang pertama ini pembagian dengan 0 itu enggak diperkenankan. Ya. Maka di sini dikasih syarat PB tidak sama dengan 0. Oke ya. Contoh soal. Misalkan ruang sampel S menyatakan penduduk suatu desa. Mereka dikelompokkan menjadi laki-laki, perempuan, bekerja dan tidak bekerja. Total penduduknya ya. Total penduduknya ada 900. Ya kan? Akan dipilih seorang untuk menjadi ketua desa atau kepala desa gitu kan, kepala desa. Apabila diinginkan kepala desa adalah orang yang bekerja, maka tentukanlah peluang yang terpilih adalah laki-laki. Kalau kita lihat di sini misalnya semua orang berhak menjadi kepala desa, maka peluangnya adalah 1/900. Namun jika persyaratannya itu ditambah tidak hanya penduduk suatu desa, tetapi persyaratannya adalah orang yang bekerja. Orang yang bekerja, berarti orang bekerja ada berapa? Ada 600. Pengangguran tidak boleh menyalonkan diri sebagai kepala desa. Maka peluangnya adalah untuk menjadi kepala desa 600/900 atau 6/9 atau 2/3. Itu peluangnya. Kalau tadi 1/900, lumayan. Nah, sekarang dari 600 ini gitu kan. Ya kan? 600 ini peluang yang terpilih adalah laki-laki. Syaratnya ini ya, bekerja ya. Dari orang yang bekerja itu kan ada laki-laki, ada perempuan. Ya kan? Nah, ini bekerja ya, orang yang bekerja. Ya. Totalnya ada berapa? Ada 600. Itu dibagi perempuannya itu 140, ini 460. Jadi peluang laki-laki itu gimana? Apakah dibandingkan dengan 900 lagi? Enggak, dibandingkan dengan 600 kan 400. Berarti peluangnya adalah 460 bagi 600. Sama dengan 46/3.
3/30. Benar ya, 23/30. Itu pengerjaan secara logika. Kalau ini kan pengerjaan secara rumus. Jadi tadi apa? M laki-laki, F female, ya kan? Nah, ini employee, pekerja, unemployee, tidak bekerja, pengangguran. Nah, ini total, ya kan? Laki-laki 460. Laki-laki bekerja 400. Laki-laki pengangguran 40. Total laki-laki ada 500. Perempuan bekerja ada 140. Perempuan pengangguran ada 260. Total perempuan di desa tersebut ada 400. Total orang yang bekerja di desa tersebut ada 600. Total pengangguran di desa tersebut ada 300. Jadi total penduduknya itu ada 900. Dihitung dari 600 tambah 300 atau 500 ditambah 400. Sama 900. Ya kan? Nah, kita akan mencari ya peluang ya A dengan syarat B. Nah, B itu apa? B itu adalah yang terpilih berstatus bekerja. A itu apa? Laki-laki. Jadi bisa juga ditulis ini ya. Ini A, berarti laki-laki A, male. Ini A komplement. Ya, bukan A, apa yang melengkapi A. Nah, B yang ini bekerja, ini B, berarti ini B komplement. Jadi PA dengan syarat B, PA dengan syarat B atau PM dengan syarat E gitu. Nah, ini untuk menghitung ini ya, rumusnya adalah PA iris B ya dibagi PB. Nah, PA iris B itu apa? PA iris B adalah laki-laki dan bekerja, jumlahnya ada berapa? PA iris B. PA iris B itu 460, berarti peluangnya, ini peluang ya, peluang A iris B, berarti 460 per 900. Kalau PB, berarti kan peluang B, peluang yang terpilih berstatus bekerja, atau PE gitu. Berarti 600 bagi 900. Sama dengan berapa? 460. Ini kan 900 bisa dicoret ya. Per 600. Sama dengan 23 per 20. Oke ya, sampai sini paham ya? Oke, untuk selanjutnya ini ada kasus kelistrikan ya. Ini bisa kalian baca sendiri ya. Ini ada solusinya juga, kalian pahami. Nanti kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan mengenai hal ini, kalian bisa disampaikan di lewat WA atau di pertemuan selanjutnya.
Ya. Latihan 1, silakan coba aja ya. Kerjakan. Demikianlah perkuliahan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih, Pak.